Selamat pagi pemirsa, kembali kita berjumpa di GKK TV dalam acara Berkreasi Yuk. Nah, hari ini kita akan belajar merajut, tapi salah satu bagian dari merajut kan ada bikin baju, bikin taplak, dan lain-lain. Tapi hari ini kita akan bikin amigurumi, seperti inilah hasilnya ya. Nah, ini hari ini nanti kita akan bikin seperti ini, penguin gitu ya. Kita akan belajar dari anyuk. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa saya informasikan buat Bapak Ibu, Saudara-saudari, kalau punya pergumulan jangan khawatir. Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Caranya bagaimana? Lihat di GKK TV ini ada tulisan Alkitab dan doa. Silakan pilih doa. Nanti akan keluar form permohonan doa. Bapak Ibu bisa isi ya. Nama, kemudian apa yang menjadi pergumulannya, sebutkan pokok doanya. Kemudian tulis nomor WA atau HP dan klik kirim. Kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa untuk pergumulan Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang mari kita bersama berjumpa Anyu untuk belajar amigurumi ini. Halo Anyu. Halo Ci. Wow, senang sekali hari ini bisa belajar dari Anyu. Ya, karena saya lihat Anyu nih kreativitasnya luar biasa. Banyak kreasinya. Nah, salah satunya hari ini pengen belajar bikin merajut ya. Amigurumi. Namanya apa? Amigurumi. Amigurumi. Ya, seperti ini ya? Iya. Ya, seperti itu ya. Nah, pemirsa, kita akan belajar dari Anyu bikin amigurumi. Susah ngomongnya ya, itulah pokoknya ya. Ya, bahan-bahannya apa aja nih? Pertama yang udah pasti benang. Nah, di sini sebenarnya ada macam-macam benang, tapi biasanya kalau untuk amigurumi kita pakai ini yang biasa buat boneka yang bayi gitu ya, lebih safety, namanya chenille yarn. Kalau yang umum biasa kita pakai benang ini namanya polyester. Benang polyester. Jadi polyester itu juga macam-macam. Ada juga kalau mau buat anak-anak yang lebih aman lagi namanya benang katun. Tapi saya nggak bawa nih di sini contohnya. Jadi ini benang bisa apa aja ya? Bisa. Tapi mungkin kelembutannya atau apanya? Itu. Dari tingkat kelembutannya aja paling. Kalau yang ini kan memang kalau buat bayi di hugging gitu enak gitu. Kalau yang ini yang lebih agak keras kaku gitu. Ya. Dan ukurannya? Ukurannya sebenarnya macam-macam. Kalau kayak poli ini dia standar berapa ya? Saya lupa. Tapi biasanya pakai jarumnya antara 3 atau 4. Hakpennya ukuran 3 atau 4. Ya. Kemudian kalau yang seperti ini karena lebih tebal, jadi pakainya yang lebih besar, antara hakpennya 10 sampai 12 jarumnya. Ya. Gitu. Nah, terus bahan-bahan pelengkapnya? Pelengkapnya biasanya karena amigurumi itu perlu ngitung, Ci. Jadi saya harus nandain. Kadang-kadang diajak ngobrol lupa. Udah sampai hitungan mana, ntar hitung ulang lagi. Jadi penting ya pakai penanda. Iya, pakai penanda supaya kita tahu di mana awalnya dan udah sampai hitungan berapa. Penanda. Gitu. Kemudian paling ini ada alat bantunya jarum. Jarum ini biasanya untuk terakhirnya. Jadi untuk misalnya nyambungin tangannya, hidungnya gitu. Menggunakan jarum ya. Iya. Ini jarumnya khusus untuk merajut atau jarum kasur itu bisa juga? Sebenarnya jarum apa aja sih bisa, cuma ya buat keren aja. Saya pakai jarum ini. Kemudian mata-mataan. Kadang kalau kita mau gampang ya udah beli aja mata-mataan seperti ini. Ada berbagai macam ukuran. Sama ada apa ini namanya buat nguncinya, jadi biar nggak copot matanya. Kemudian ini yang ukurannya lebih kecil kalau nanti kita bikin lebih kecil. Sesuai ininya ya ukuran. Iya. Nah nanti kalau mau lebih cantik, biasanya saya pakai blush on yang murah meriah. Pakai blush on, nggak orang aja ya. Jadi ada cik-ciknya gitulah di pipinya, gitu. Oke, udah semua ya. Ini pemirsa perlengkapan, tentunya gunting ya dibutuhkan. Oh iya, ada gunting juga. Ya, jadi ini perlengkapan untuk kita belajar merajut tadi yang bikin ini. Nah, silakan mulainya gimana? Saya mau belajar juga nih dari Anyu nih. Pertama-tama ini terus terang sudah yang saya anggap sudah bisa ya. Oh iya, jadi pemirsa karena dianggap
bukan pemula Iya, sekali nanti gitu kalau ya. saya ajarin dari awal sesi berikut kali aja. Untuk pemula. Iya. Bikin rantai. Jadi pertama-tama kita buat namanya magic circle. Magic circle. Untuk pola ini kita perlu basicnya biasanya kalau amigurumi itu bikin 6 apa? Istilahnya apa? 6 rantai bukan? 6 rantai gitu ya. Kalau bilangnya single crochet sih. Single crochet. Nah, pertama-tama kita bikin seperti ini, lalu kita masukkan. Nah, ini kayaknya saya perhatiin ngaitnya beda dengan Iya. kalau merajut. Iya, kalau merajut taplak, biasa baju. namanya yarn over ya. Yarn over ya kalau nggak salah, saya lupa deh yarn over apa under. Biasanya begini nih tariknya. Iya, ngaitnya Tapi ya. kalau amigurumi kita tariknya begini. Berarti posisi apa nih hakpennya di atas sini ya? Iya, Betul ya? iya. Ngait gini ya, bukan Iya. diputar gini ya. Jadi saya ulang sekali lagi ya. Jadi dari masuk ke sini tariknya Iya. ke begini. Jadi ujung jarumnya mengarah ke bawah, Ya, bukan mengarah ke itu atas. kalau ngerajut biasa Iya. ya. Itu ngerajut biasa. Jadi pertama kita buat row pertama ini 6 single crochet. 6 ya. Iya. 3, Bisa jangan nyuri start udah 3. 4. Sorry. 4, 5, 5, 6. 6. Sudah. Nah, kalau amigurumi biasanya juga langsung. Kalau di jahitan biasa kan dia mesti naik satu lagi gitu ya. Kayak dari ujung segini biasanya naik satu gitu ya. Tapi kalau ini kita langsung ke di atas row yang pertama ini. Jadi dari 6 kita bikin jadi 2. Nah, jadi 2. ada namanya ini increase apa? Chainnya itu rapetin dulu ya. Iya. Jadi kita udah rapetin, kita increase. Nah, increase-nya itu caranya adalah ini ada 2. Kalau teman-teman lihat ini ada 2. Ambilnya yang pertama adalah yang di depan, yang atas, yang depan. Istilahnya front loop-nya. Ambil dari front loop, dimasukin, tarik lagi seperti biasa. Sorry. Nah, lalu yang kedua baru dua-duanya. Jadi tadi kan depannya, sekarang dua-duanya. Ini tekniknya biar nggak kelihatan padet. Biasanya itu kalau selang-seling begitu ya? Iya, selang-seling. Sorry. Ini agak rapet, jadi mohon maaf keras. Aduh, susah. Ya. Aduh, susah nih. Mana ya? Udah bisa, Ci. Nih. Jadi ini dia selang-seling aja ya. Iya. 1, 2, 1, 2 ya. Jadi row pertama tadi kita buat 6. Sekarang yang kedua kita bikin 12 dengan teknik yang sama. Aduh, ini nggak mau keluar sih. Stuck. Maaf. Jadi untuk ngambil duanya rada susah ya. Susah karena memang dia lebih ini ya. Makanya kalau jarumnya makin kecil, makin susah dia. Ngelihatnya susah. Ini juga saya kestak nih, sorry. Saya lepas dulu deh. Nyari duanya nih rupanya yang susah. Iya. Oh, salah ngambil. Nah, kalau susah begini saya suka minta pakai bantuan jarum yang lebih kecil untuk dapetin yang keduanya. Jadi saya tarik, bantuin gini. Setelah keluar, baru saya ambil gini. Gitu ya. Nah, fungsi penanda yang ini, jadi tadi saya udah bikin 2 nih. Jadi saya tandain supaya nanti baliknya kita tahu asalnya dari sini. Row yang keberapanya. Iya, kalau enggak nanti udah sampai mana nggak tahu gitu.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari 6 ke jadi 12 Iya. ya. Jadi di increase istilahnya. Nah, kalau amigurumi selalu biasa, bukan selalu sih, hampir rata-rata pakainya kelipatan 6. Oh. Jadi 6, 12, 18, Jadi naik selalu 24. Nah, ini kan kita sudah sampai di yang ke pertama lagi. Dari 12 kita increase ke 18. Nah, kalau 18 kan berarti yang tadi kan udah 12 nambah 1 kan karena dia kelipatannya 6 gitu ya. Jadi jangan di increase langsung 2, tapi 1, 2. Itu selang-seling juga ya. 1 lagi selang-seling. Nah, biasanya kalau yang nggak mau repot, supaya ngitungnya gampang, dia langsung yang awalnya itu 2. 2, 1, 2, 1. Tapi supaya hasil bulatnya bagus, biasanya saya selalu selang-seling. Jadi kalau misalnya Di terakhir 2, tadi kan waktu row yang keduanya iya. terakhir 2. Row pertama kan 6, 1, 1, 1, 1. Row kedua 2, 2, 2, 2. Nah, row ketiga saya selalu selang-seling nggak 2 dulu awalnya, tapi 1 dulu, baru 2, 1, 2. Jadi nanti 18. Nanti yang ke-24, row keempat, itu baru mulai 2 lagi. Karena kalau 2, 2, 2, 2, nanti jadi bentuknya segi 6. Berarti setiap ganti row awalnya bergantian ya. Misalnya tadi row 1, row berapa tadi? 1, 2, 1, 2, nanti di row atasnya 2, 1, 2, 1, atasnya lagi 1, 2, 1, 2 lagi gitu. Bukan, 2, 1, 1, karena setiap kali row kan tambah 6, tambah 6 begitu. Ya, nanti dikasih itunya aja ya. Polanya, kasih pola ya. Nanti saya kasih polanya. Ini tadi udah 18 ya. Kita mulai ke ke-12 ke 18. Jadi pertamanya adalah 1 aja dulu. Ini kenapa saya bilang silang-seling, supaya hasil bulatnya ini kelihatan bulat gitu ya. Kita tandain lagi. Ini 18. Jadi 1. Nah, ini yang baru 2-nya. Gitu loh, Cik. Ya, jadi yang pertama tadi single, yang ini increase 2. Yang ketiga single lagi. Yang keempat increase 2 lagi, gitu. Jadi naik ke row 3 ini 18. Nah, kita udah sampai 17, 18. Seperti ini. Jadi lebih kelihatan bulat lah gitu loh. Nah, row keempat kita bikin 24. Nah, yang tadi saya bilang kan awal yang 18 itu tadi 1. Maka di row keempat yang ini kita mulai 2 lagi. 2. Dengan increase 1. Di lubang yang sama 2. Oh, di lubang yang sama ya. Yang ketiga 1 aja. 3. Yang keempat juga 1 aja. 5. Karena kan mau jadi 24, kelipatan 6 berarti per 4 jadi istilahnya.
Jadi 2 1 1 itu udah 4. Nanti 2 1 1 4, 2 1 1 gitu lagi. Ya, iya. 24. Ya. Ini 1, sorry ditandain lagi. Pemirsa nggak usah bingung ya, nanti ada pola. Nanti polanya dilampirkan. 6 1 2 3 4. Nah, ini yang terakhir. 1 2 3 4. Nah, ini terakhir ya. row yang keempat. Sekarang kita row kelima. Kelima berarti 30. Kalau 30 berarti kan 5 kali 6. Iya. Nah, kalau tadi yang ke 24 mulainya 2, sekarang mulainya 1 1 2 1. Jadi 5. 5 ya. 1 1 2 1. Ya. Intinya keliling gitu, tapi kalau buat pemula mungkin masih bingung, aduh ini muter-muter gitu ya. Ya sudah, mulai aja dengan 2, selalu mulai 2, tapi selalu dari kelipatan dibagi 6 gitu loh. Jadi angkanya 5 kali ya. Kelipatan 6 gitu. Jadi kalau misalnya 5, mulai 2 1 1 1 3 kali, lalu 2 1 1 1 3 kali. Bedanya nanti nah ini kalau misalnya ini masih kecil ya, jadi kelihatannya kan lebih bentuknya segi 6. Tapi kalau kita isi lagi, makin lama dia akan bulat gitu loh, karena memang awalnya pasti segi 6 gitu ya. Ini ke 30 kita mulai dengan 1 2. Nah, yang ketiga baru ambil 1 dulu depan. 1 lagi ya. Lalu ini yang keempatnya ambil dua-duanya. Kan double ya, increase ya. Baru 5. Nah, ini baru 1 apa? 3 4 5 di sini. Jadi kita mulai lagi. Ambil 1 dua-duanya ya. Ambil 2 dua-duanya. Yang ketiga kita ambil 1 yang front loopnya. 3. Terus yang keempat di yang lubang yang sama tapi dua-duanya. 4. Baru 2 lah. 5. Ini baru 2 ya. Jadi masih ada 6 lagi. 4 lagi. 1. Yang ketiga 2. 1. Yang front ya? Iya, ini frontnya. 3. Terus back loopnya. Ini 4. 5. Nah, ini udah mulai lebih bulat kan? Makanya dengan sistemnya bolak-balik gitu. Cuma kalau memang pusing, kadang-kadang repotnya kalau di sini ngitungnya gimana. Tapi memang mau nggak mau ya kayak gini kalau mau hasilnya bagus. Sekarang row berikutnya. Sekarang row ke 6 ya? 6 berarti kan 36. Nah, ini tinggal yang gampang nih. Di increase 1. Lubang yang sama ya? Di lubang yang sama. 2. 3-nya di lubang kedua dengan dua-duanya. 2, 3, sorry. Ini 4. 5. 6. Berarti yang single tadi cuma 2 kali, sekali aja di tadi ya. Iya, jadi prinsipnya pokoknya setiap row naik 6 6 6 6 gitu ya. Saya tandain lagi. Yang kedua 1 ambil depannya. 2 single tadi ya. Di lubang yang sama. 3 4 5 6. Yang kedua, yang ketiga 1 di depan, 2
3 di lubang yang berikutnya, 4, 5, 6. Berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Ci, kalau pegang kan biasa orang begini ya, kayak megang pensil. Nah, kadang-kadang saya suka pegel. Saya suka pegangnya begini. Ya. Jadi suka-suka lah ya teman-teman, nanti kebiasaannya mau gimana. Mau jadi kalau pegel pindah posisi. Pindah posisi. Kecuali kidal saya nggak bisa. Pemirsa, ini sebetulnya merajut bagus ya, karena kan menghitung, mengulang-ulang, mengingat gitu. Jadi supaya nggak pikun, nggak cepat pikun. Betul. Karena otaknya dilatih. Matematikanya jago nanti. Apalagi itu ngitungnya kelipatan-kelipatan. Iya. Kemudian nanti selang-selingnya 21 gitu ya. Nah, sampai di sini udah row ke-6 ya tadi ya. 36. Nah, karena ini kan mau ada putihnya nih buat mukanya si warna. Ini nanti ada ganti warna. Tapi kita akan hitung di kalau saya lebih seneng yang awal ini jadi belakangnya, jadi nggak kelihatan jeleknya istilahnya. Jadi jeleknya di dalam. Iya, di belakang. Nah, jadi kita nanti akan seling dengan warna putih. Kita hitung sampai 14 dulu ya. 14. Yang pertama-tama 14. Nah, ini udah nggak perlu increase-increasean lagi. Gitu ya. Jadi 14 itu 14 apa? 14 stitch-nya. Jadi kita hitung dulu ya. 1. Jadi langsung aja teman-teman. Kalau di amigurumi ini muternya terus aja, nggak usah di naik lagi seperti kalau lagi kita bikin taplak, bikin yang lain-lain ya. Iya. Ini udah tinggal muter saja. Iya. 2 sama 36, tapi kita hitung sampai 14 dulu. Karena mau ganti warna gitu ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di 14 ini jangan kita ambil dulu nih. Jadi masih dalam kondisi 2, kita ganti dengan benang warna putih ya. Nah, caranya gimana? Tinggal tarik aja. Sorry. Jadi di sini kita nanti akan agak ribet sedikit. Benangnya suka melilit-melilit, tapi nggak apa-apa. Ini dimasukin aja. Jadi ini nggak usah diapa-apain, langsung masukin aja, tarik ke sini. Nah, sisa benangnya nanti ikut dijahit. Ikut di stitch aja. Selipkan di situ ya. Nah, ini kita pakai pola yang kecil ini ya. Pola yang kecil ini, jadi ini 2 dulu. Jadi dari 14, 2, nanti 3, 2. Terus sisanya lagi nanti ya. Gitu. Kita ambil dulu. Nah, cara ngikatnya gimana? Yang birunya ikut di bawah aja. Jadi saya selalu begini nih. Jadi langsung kita ditaruh. Iya, karena nanti kan si birunya akan lebih banyak gitu ya, ikut muter di sini. Jadi yang putih kita pegang gini, yang biru kita di bawah. Jadi kita tarik begini. Gitu ya. Baru tarik keluar. Nah, putihnya sama birunya kita taruh bawah. Putih ininya baru kita tarik. Sorry. Ini 2 kali ya. Ini 2 kali ya. Ini 1. Ini yang kedua. Nah, kadang-kadang putihnya udah ngikat sendiri di bawah, udah nggak usah diapa-apain. Sorry. Yang kedua ini juga tarik keduanya pakai biru ya. Nah, karena ganti warna. Ganti warna. Jadi dari 1 ini langsung ini kita puter ke belakang begini, kita tarik yang birunya. Iya.
Ya, jadi waktu kedua ini tetap secara silangnya satu, sini satu di atas, satu di sini, satu di atas. Kenapa kita harus ganti yang biru? Ya, nanti yang birunya ini 3. Jadi yang putihnya tetap kita ikutin dulu ya. Nanti baru kita potong. 1, 2. Nah, yang ketiga kita mau ganti putih lagi. Berarti ngambil putih. Jadi masuk dulu. Ambilnya putih. Ambil putih, diputar gini. Sorry, supaya kita muter biar dia nggak copot. Nah, begini. Ya, jadi 2, 3. Ini sekarang lagi, kita 2 lagi. Gitu. 1. Nah, yang kedua sini kita ganti lagi si birunya. Gitu. Nah, putihnya ini kalau saya suka males motong, jadi saya diemin aja di sini karena nanti akan kita mulai lagi di row yang sini. Tapi kalau teman-teman nggak betah, digunting aja. Oh, nanti baru nyambung lagi. Gunting aja, nanti nyambung lagi. Jadi sekarang saya pakai teknik yang benar dulu. Saya potong. Soalnya kalau nggak dipotong dia akan muter juga ya. Berarti putihnya akan ikut terus. Kalau ada namanya tapestry, Ci. Kalau tapestry, iya dia harus ngikutin. Jadi kalau tapestry itu kayak bentuk tas atau apa, dia harus ngikutin terus. Jadi mau nggak mau ngedouble nih. Jadi ininya kesannya tebal gitu. Tapi kan dia memang ganti gitu kan. Nah, ini berhubung cuma sekeliling-sekeliling, udah saya potong aja. Nanti sambung lagi ya. Ya, ini sisanya tinggal abisin sampai ke 36-nya. Nah, biasanya untuk menghindari ini nanti copot-copot, saya kunci begini. Gitu, jadi dia nggak akan copot. Ada aman, udah nggak copot-copot lagi lah. Sorry. Di sini kita masih pakai hitungan 36 sampai row ke 11. Jadi ini row-nya baru 7 ya. Pemirsa kalau lupa hitungannya bisa pakai kertas catat gitu. Iya, saya juga suka nyontek. Kadang kita lupa nih udah keberapa. Gitu. Yang bisa pasti juga sih dihitung dari sini. Iya, yang pasti row marker stitch ini penting gitu loh. Kalau buat teman-teman yang baru awal-awal kan mungkin masih ini hitungannya keberapa gitu loh. Nah, sekarang kita mau ke row ke-8. Row ke-8 ini kan lebih besar lagi. Maksudnya putihnya lebih besar ya. Jadi kita tambahin 1 di sini, 1 di sini. Jadi tadinya 2 jadi 4. Nah, kalau males ngitung, saya sih nggak ngitung gitu ya. Udah lanjutin aja, tapi nanti menjelang akhir sini kita ganti switch benang lagi. Tapi kalau mau dihitung itu ada 13. 1. Salah hitungannya salah aja. Iya. Kadang-kadang kalau udah biasa udah nggak pakai ngitung, Ci. Ya, langsung tinggal di putihnya itu ya. Udah deket-deket situ langsung baru dihitung. Udah feeling aja. Iya. 12. Nah, ini udah mau 13 nih ya. 13. Dan harus jangan ganti putih ini, kan. kita ganti putih lagi. Nah, ininya kita taruh di atas. Putihnya kita taruh di atas, masukin. Nah, ini udah ganti putih ya, putih ya. 1. Berarti 4 ya. Ikut. Nakal yang ini nih suka ikut-ikut nih. Nggak apa-apa ini kalau misalnya ada yang copot-copot gini langsung rajut bareng aja saya mah. Nggak mau repot-repot kalau pakai teknik-teknik. Suka lupa. 3. Nah, ini 4. Kita ganti benang yang biru. Nah, otomatis yang tadi 3 jadi tinggal 1. Kita switch lagi, balik biru, ke putih, kan 4 lagi, ya kan? Karena ini buat matanya ya. 1.
Nah ininya birunya ikut dirajut aja ya. supaya dia masuk ke dalam nggak kelihatan. 1. Ini udah putih ya. Iya. 2, 4 juga. 3, 4. Ya. Ganti lagi ya. Jadi sama yang biru lagi semua ya. Nah, kalau mau tahu gimana saya ngumpetin ini, nanti di row berikut saya jadi nggak pakai potong lagi ya, Ci. Kalau tadi kan saya sengaja karena potong. tadi pendek ya. Ini tinggal putar saja kan ya sampai ke 11 hitungannya masih 36. Jadi ya udah kita ngikutin aja, tinggal ngegedein bagian mukanya aja. Udah nggak usah dihitung lagi juga nggak apa-apa kan, ini tinggal ketemu deh. Nah nanti baru pas ngecilin lagi kan dari gendut-gendut, nanti dia ngecilin lagi, baru kita nanti hitungannya. Nah udah balik lagi. Nah ini sekarang row ke 9 ya. 9. Row 9 masih sama, masih 4 lagi ya kalau nggak salah. Sorry, yang ke 9 iya masih sama. Maksudnya putihnya? Iya masih 4. Nah ini udah dekat yang putih ya. Dekat yang putih, tapi kan kita masih 4, jadi tetap masuk di sini dulu yang birunya. Nah dari sini, nah ini yang saya bilang, saya langsung tarik dari sini kan tadi kita nggak potong ya, saya langsung tarik aja ke sini. Cuma hati-hati, kadang-kadang kita waktu narik terlalu ketarik, jadi ininya jadi mengkeret begini gitu loh. Jadi saya biasanya saya balik begini dulu untuk kerjanya, supaya dia nggak ketarik. Iya, kalau nggak ketarik jadi mengkerut nanti hasilnya nggak bagus. Nah ini nggak perlu dipotong karena nih butuh putihnya banyak ya. Iya. Jadi saya tarik gini. Kok nggak mau keluar? Nah keluar. Gini. Jadi untuk yang pertama saya giniin supaya agak longgar. Kalau kita kerjanya begini kan dia ketarik begini. Jadi ininya memang nggak apa-apa agak longgar. Nanti daripada kita ketarik ya. Daripada ketarik nanti susah. Nah bedanya nanti kalau dengan ini dijahit bareng, jadi kesannya lebih tebal. Tapi sebenarnya sih nggak kelihatan juga, karena dia di bagian dalam nanti kita ada filling juga kan. Nah teman-teman ini suka melintir nih. Oh iya. Nah kalau melintir udah kita putar aja, gitu ya. Jadi nggak usah bingung-bingung, ya pasti muter. Namanya dia ngerajut, dia melintir ya. Nah sudah. Kita balik lagi putih. 4 lagi ya? Iya 4 lagi. 1, 2, 3. Nah 4. Kita balik lagi ke warna biru. Ya. Dah, yang putihnya tinggal aja. Ini tinggal biru lagi ya. Iya. Ini nggak usah digunting juga kan, dia akan pakai lagi karena ya. 1. Satu ini kalau yang kecil gini mungkin sekitar 1,5 benang ya. Karena untuk ini jadi satu ini. Satu pinguin. Ini pinguin. Kalau saya bikin yang besar, yang kira-kira diameternya 25-30 itu bisa 2 benang. Nggak termasuk putih ya, birunya aja. Putihnya nggak terlalu banyak. Oke, sekarang row ke 10. Nah, ini lebih gampang sedikit karena nanti ini udah gabung jadi satu. Ya, kita selalu kurangin aja satu kiri, satu kanan. Jadi nanti kita tinggal lanjut. 1, 2, itu sekitar 2
12 ya. 3 4 5 12. Nah, ini tambah ganti ya berarti. Ganti jadi putih ya. Berarti itu tambah 1 ya? Ya. Jadi yang tadi kan 4, ya. Sisa 1-nya kita tambah 1. Iya. Balik lagi dulu. Nah, ini ada 11. Kan tadi 4 tambah 1 kiri tambah 1 kanan. 4 kali 2, 8 tambah 1 kiri tambah kanan, 10 tambah 1 jadi 11. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini kita lanjut ya. Tadi kan biru, langsung sambung aja ya. 6 7 8 9 10 tambah 1 jadi 11. Nah, sisanya biru. Sisanya biru lagi. Nah, ini balik lagi biru. Nah, ini kan teman-teman suka kelihatan nih ada biru-birunya. Tarik aja dari dalam. Oh, gitu. Untuk merapikannya ya. Merapiinnya. Ntar kita lanjut aja dulu ya. Nah, ini tinggal terakhir rapi-rapiin. Satu. Ini jadi tinggal 13 ya birunya ya. 2 3 4. Nah, dan ini udah sampai row ke 10. Nah, row yang sama buat ke 11. Jadi tetap 11 lagi, kita ikutin lagi. Kayaknya diulang 3 kali ya? Dua kali ya? 2. Jadi sama diulang 2 kali. 3 4 5 11 12. Kita ganti putih lagi. 11 lagi ya putihnya. Betul. Balik dulu. Ya ingat ya supaya nggak terlalu ketarik gitu. 11. Nah, sisanya biru lagi ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 13. Nah, sekarang kita masuk ke row 12 ya berarti ya. Nah, row 12 ini kita mulai ngecilin karena ini kan udah mulai setengah nih. Setengah berarti kita udah mulai masuk lingkaran lah gitu ya. Dari 36 kita balik ke 30. Jadi caranya kalau tadi increase jadi 2 gitu ya, 1 lubang, sekarang 2 lubang jadi 1, namanya decrease, diturunin. Jadi untuk yang pertama caranya gini, ambil front loopnya yang 1 ini, lalu dari yang sini ambil front loop lagi yang kedua. Jadi sebelum ngait yang itu. Jadi ngegedein ngekecilin cuma bedanya gitu aja. Kalau yang gedein tadi front loop pertama di lubang yang sama front loop, double loopnya itu. Kalau decrease 2 front loop dijadiin 1 gitu, ditarik. Kan karena akan mengecil ya. Iya, jadi dia mengecil. Itu setiap hitungan itu atau sekali aja? Setiap hitungan kelipatan 6 tadi. Oh siap ya. Jadi kalau 30 dibagi 6 kan jadi 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Oh, yang di decrease cuma sekali aja tadi ya? Nanti kelipatan 6. Setiap kali mau masuk ke hitungannya berikutnya yang ke-6. Iya. Yang 6 itu ya? Iya, kan dibagi 6, 30 bagi 6 kan 5. Jadi tadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini saya tandain dulu. Nah, ini kita decrease lagi. Jadi dari 36 kan turun ke 36 ke 30 jadi turun 6 kan. Jadi 6 kali kita decrease gitu. Kenapa decrease-nya harus gini? Kenapa nggak langsung sekalian? Nanti beda. Kalau decrease di sini jadi lebih peang. Kalau mau bulat ya itu harus kelipatannya begitu. Ada teknik yang kayak misalnya bikin belalai gajah. Ada memang hitungannya decrease, baru nanti single crochet gitu. Tergantung dia mau dipenyok. Iya, tergantung nanti penyoknya kemana. Betul. Ini yang kedua ya, kita decrease lagi. Pertama. Sorry, agak susah memang. Itu langsung ambil habis ya? Iya, langsung 2. Pisahin dulu. Sorry, ini agak 1, nanti 5 lagi ya. 2, 3, 4, 5. Nah, di sini putihnya kita juga mulai ngurangin. Tadi kan 11, kita harus 9. Nah, hitung 9-nya bukan single tadi ya, tetap ada hitungan decrease-nya. Jadi ini sekarang kan kita ganti putih nih. Sedangkan tadi ini udah 10 kan sampai di sini. Kita ambil dulu ininya 1, masukin. Nah, hitungan ke-11 kan harusnya tadi decrease ya. Nah, jadi kita decrease di sini. Oh, jadi itu tetap ngikutin ya? Iya, tetap ngikutin per stitch-nya. Jadi ini kita decrease 1. Ini hitungnya 1, jangan dihitung 2 ya. 1. Karena ini harus 9, jadi dia mulai mengecil. Jadi ini 1. 2. 3, 4, 5. Nah, ke-6-nya kita decrease lagi karena dia masih dalam hitungan yang 30 tadi ya. 1, jadi 2 ya, 2 kali front loop. Jadi tadi ini ke-6 berarti ya, walaupun dia decrease ya, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, di sini baru kita ganti dengan warna biru lagi. Birunya nggak ke bawah, nggak apa-apa. Suka begitu memang. Kalau lupa, saya orangnya terusin aja deh. Yang penting ini ya jangan sampai terlalu nariknya ya. Iya. Nah, ini juga hati-hati nih. Ini ketarik. Iya, jangan sampai. Saya suka balik dulu gini, biar nanti. Ini sebenarnya prinsipnya kan di dalam, jadi kita nggak apa-apa sih kalau saya ya. Tapi kalau teknik yang benar tidak seperti ini. Ya, kadang bisa kelupaan sih. Daripada dede lagi. Nah, itulah. Nah, 10 sampai di sini 10. Tadi. Ini decrease dulu. Sorry. 1, 5. Nah ya, ini yang berikutnya. Sorry. Decrease lagi. Ya. Nah, jadi pokoknya setiap 5, 6-nya decrease. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang row yang berikut ini udah 13 ya berarti ya. 13 kita ini yang sama. 1. Tapi ini udah nggak usah decrease lagi karena sama-sama 30 kan ya. 2. Oh, ini tetap yang 30 ya? Iya. 3. Row ke-13 tetap 30 tapi nggak perlu decrease. 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Kita ganti putih. Ini putih lagi tapi sudah berkurang ya? Sama, masih sama ya? sama, karena mukanya masih ratanya sama. 9 artinya? Ya, 9. Nah, ini yang tadi saya bilang, Ci, bedanya masuk ke dalam sama bedanya kalau kita rajut biasa. Hasil stitch-nya kelihatan nggak ya? Bentuknya lebih silang kalau dengan ngait yang begitu. Tapi kalau ngait yang biasa, hasilnya jadi bentuk V, bukan X gitu. Nah, kalau amigurumi lebih senang begini karena nanti hasilnya lebih rata. Jadi X di atas X gitu. Kalau yang rajut biasa kan V. Dia jadi makin miring, makin miring gitu. Ya, kalau ini lurus ini. 1, 2, 3, 4, 5. Awal-awal waktu pertama bikin juga kesel sih, Ci. Cabut lagi, bikin Boleh lagi. dong, Anyu, nanti kita bikin kelas yuk. Boleh, saya mah siap aja. Jadi pemirsa, nanti hasilnya dulu ya. Nanti kalau yang berminat, kita buka kelas aja ya. Yuk. Nanti Cinovi yang koordinir ya. Nanti belajar sama Anyu. Oke. Banyak macamnya ya bentuknya binatang-binatang ini. Selain binatang bisa bikin tas, bisa bikin baju, shawl, topi. Wah, ini bisa buka kelas dah. Iya. Nah, sekarang baris ke tadi ini 13 ya. Sekarang ke 14 ya. 1. Ini udah mulai mengurangi ya putihnya ya. Masih 30 sih ini. Oh, itu masih 30. Masih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan sekarang di row ke 16 ya, habis ini ya. Row 16 kita turun lagi. Jadi tadi dari 30, sekarang kita ke 24. Caranya sama. Jadi 3 kali ya, 3 kali row ya. Sekarang turun ke 24. Nah, 24 kalau nggak mau pusing kayak tadi di-crease dulu, nanti baru 1, 2, 3, 4 kelipatan itu ya. Baru kelipatannya lagi. Jadi ini di-crease lagi dulu. 4. Oke, 1 set. Set kedua. Nah, si putihnya. Di-crease dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini di crease-nya ketemu sama yang putih. Nggak apa-apa, karena nanti kita juga mau mulai kecilin. Jadi di crease dulu. Baru ganti putih. Baru ganti putih. Nah, tadi ini juga sama nih, ngikutin caranya ya. Di crease, 1, 2, 3, 4. Nah, ini di crease lagi. Oh ya, itu tetap hitungan di crease-nya ya. Sorry. Suka licin ini benangnya kadang-kadang. Berarti ini udah 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ganti biru. Nah, ini harus hati-hati nih pemirsa ya, karena yang perlu diperhatikan ganti warna
dan kapan mendikrisnya. Ya, mesti full konsentrasi. Iya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah sekarang kita ke biru lagi. Karena ini double ya yang dipikirkan ya. Seninya di situ, pusingnya di situ. Karena pada saat dikris kita juga saatnya ganti warna. Oke. Nah, sekarang yang ke-17 putihnya ini udah bisa kita gunting. Oh, udah selesai ya? Pusingnya udah kita selesain aja. Sekarang kita yang tinggal sisanya row ke-17, 18. Nah, ini juga sama. Sebenarnya prinsipnya kayak increase tadi gitu loh. Jadi mesti ada selang-selingnya gitu ya. Jadi yang 18 saya ambil 1. Decrease dulu. 2 3. Nah, ini kali 6. Set ini kita kali 6 lagi ya. Buat seperti ini diulang sampai 6 kali. Sampai 6 kali. 1 decrease. Yang kedua berarti. Kedua. 3. 1 kedua decrease. Nah, ini agak susah. Nah, kalau susah gini saya selalu bantu pakai kait yang lebih kecil. Yang kecil ya. Kadang-kadang kita gemes nih. Nah, ini contoh gini nih. 1 untuk decrease-nya saya bantu pakai yang kecil. Ambil 1. Ambil 1 lagi, baru langsung tarik. Nah, lebih enak. Kalau tadi kan setengah mati. Cuma ya itu perlu 2 alat gitu. Setiap kali itu ya, decrease atau increase. 3. 1. Kadang-kadang kita kalau pas ngerajut terlalu tarik, jadi kan keras, susah untuk ngeluarinnya ya. Nah, sebelum ini selesai, biasanya saya suka kasih matanya dulu. Supaya gampang itu ya untuk kaitnya di dalamnya ya. Kalau nggak susah masukinnya, tangannya nggak masuk. Nah, matanya biasanya saya taruh di, ini kan tadi ada di row ke-9. Jadi kalau teman-teman hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di antara sini. Nah, tengah-tengah sini. Jadi kita taruh matanya. Di sini. Sama 1 lagi juga di sini. Sebaris dengan dia di sini. Gitu. Nah, jadi sebelum tertutup ya, jadi lebih gampang untuk gitu. Jadi nanti kita langsung kasih ini bantuannya, safety eyes-nya. Keras, agak keras ya. 1 lagi kita kasih di sini. Dah. Oke. Nah, sambil ini kita isi dulu. Jadi sebelum ditutup biasanya sepanjang tangan bisa masukin aja dulu fillingnya pakai dakron biasanya saya. Ini semua bisa beli online ya? Bisa. Sekarang mah apalagi hari gini online banyak, tinggal cari-cari aja mau benang apa, mau isinya fillingnya apa, bahkan mataannya pun saya belinya online. Nah, untuk ngisi teman-teman jangan terlalu nafsu sampai padat gitu ya, karena pengen dapat bagus gitu ya. Tapi ini aja. Nah, ini kalau kayak ada biru-biru gini kan karena benang-benang yang tadi kita tarik aja. Kalau saya tarik ke dalam. Jadi biar nggak terlalu. Nah, tariknya dari dalam begini aja. Nah, dari 18 sekarang kita tinggal tutup ke 12, turun lagi ya. Jadi prinsipnya sama, decrease dulu, 1, ini 18 ya? 12 ya? 1, 2. Nah, ini udah lebih gampang karena udah 12, jadi cuma kelipatannya 2
satu decrease, satu stitch kali 6. Jadi ini udah satu set. Set kedua decrease. Kalau udah ada feelingnya agak susah, Ci. Jadi suka set jadi kayak ngerepotin. Iya, tapi kalau nggak di feeling susah. Iya, masukinnya. 7 8 9. Nah, bagian kalau udah di feeling memang agak susah, lebih keras gitu loh. Rupanya pas nih ya, satu Pas. feelingnya. 12. Nah, yang terakhir 6 ya? 6. Tapi kadang-kadang saya lebih suka langsung aja, Ci. Jadi kalau udah terakhir, karena ini kan nanti kalau benangnya lebih kecil lebih repot lagi. Jadi saya biasa putus di sini, nanti saya langsung close aja. Nah, close-nya kita potong dulu. Ini selesai yang terakhir ini, kita tarik aja keluar. Nah, tarik keluar gini. Terus kita ambil setiap front loop-nya. Jadi dari sini, dari dalam ya, kita tarik, masukin satu. Nah, ini kadang-kadang kalau benang kecil, saya pakai si jarum ini tadi. Yang jarumnya. Jadi biar kayak ngejahit lebih enak dan lebih cepat. Kalau nggak punya jarumnya ya kayak tadi. Jadi ini tadi front loop-nya satu, kita ambil gini, tarik. Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, karena tadi ada 12 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sudah gini tinggal tarik ya? Seret. Oh, Nah, jadi selesai. Gitu, ya. Jadi satu-satu kan. Nah, udah habis itu tinggal kita ikat. Ikatnya ya tarik aja satu. Sorry. Ini kita sisain begini. Terus tarik ke sini, masukin. Udah kenceng ya? Udah kenceng, masukin deh. Kita selipin aja di antara ini. Umpetin. Kalau nggak mau terlalu panjang nih, potong lagi aja. Kalau mau safety, ikatnya boleh 2 kali, 3 kali, terserah. Nah, tinggal sekarang sayap dan ininya. Oh, kirain tadi kuping. Oke, ini udah jadi, cuma ada sedikit kesalahan. Nggak kelihatan kok. Ya, nggak kelihatan ya. Oke, ini baru kepalanya. Nah, nanti kita akan bikin sayapnya. Sayapnya pakai ini aja deh, baru. Sorry. Sama caranya dari awal kayak tadi, cuma kita bikin magic ringnya 4. Kalau tadi 6, ini 4 untuk sayapnya. Jadi kayak gini ya, diputar, masukin, masuk lagi 4 ya. 1, 1, 2, 3, 4. Ya, kita tarik. Nah, lalu bikin kayak tadi, increase dari 4 jadi 8.
Nih, untuk bantuannya kalau susah, saya biasanya pakai yang kecil ya. Pakai yang kecil. Satu. Susah. Iya. Aduh, kalau udah susah gini. 2. 8 ya berarti. Jadi 8. Jadi di increase dua-duanya. 3. 4. 5. 6. 8. Sayapnya kecil aja. Udah berarti nih, Ya, hampir 8 selesai. aja. Digunting. Sisahin ini nanti buat jahit ke badannya. Oh. Ya jadi Ya, jadinya seperti itu. ada sisa ya, Nah, nggak habis. terakhirnya saya suka, maksudnya ini kan nggak enak ya, nggak jelek. Jadi saya suka masukin dulu ke dalam sini. Jadi di Iya, stitch berikutnya kita masukin dari luar, tarik ya. tarik ke dalam, masukin lagi ke sininya. Jadi bentuknya tetap seperti loop yang kayak begini. Ya, supaya hasilnya bisa. Jadi tetap rapi hasilnya ya. bulat gitu. Nanti kan tangannya begini, sayapnya kecil sekali. Oke, Berarti tinggal hidungnya. Nah, hidungnya sama, kita pakai warna kuning biar kelihatan hidungnya. Nah, ini kita pakai loopnya lebih kecil lagi, magic ringnya lebih kecil lagi, yaitu 3. Oh, 3. Ya. Satu, 2, 3. Kalau dia 48, kalau itu 36 ya. 36. 2. 3. 4. 5. 6. Oke, lebihin Ya. buat ikatnya, Tinggal nempelnya. tinggal nempelnya. Nempelnya sih tinggal dijahit biasa aja, nggak pakai yang aneh-aneh. Terserah mau masukinnya gimana. Nah, ini jadi. Nah, kita pasang dulu hidungnya. Jangan salah ya pemirsa ya, masangin. Hidungnya sih ini aja. Biasanya saya suka pakai bantuan jarum. Tadi lupa ya alatnya ya. Pakai jarum supaya dia nggak goyang. Ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti tinggal pakai ini. Sebenarnya jarum ini cukup nolong sih. Iya. Nah, tinggal jahitnya mau tekniknya gimana terserah. Tapi nempel. biasanya gini, dia loopnya 2 nih. Kalau teknik yang benar katanya dari sebelah dalam, jadi kelihatan bagus gitu loh. Kelihatan ketarik. Tapi kadang-kadang kita kalau pas lagi jahit kan suka, aduh ini dalam apa luar. Awal-awal bolehlah gitu. Tapi kalau nanti sudah teman-teman udah ini, sebaiknya yang sebelah dalam. Ya. Jadi ini kan bentuknya gini ya. Jadi loop yang sebelah dalam ini, jangan yang dari luar. Gitu.
Bisa apa diumpetin? Udah diumpetin. Diikat, diumpetin ke dalam. Oke, nah posisi hidung ini di kalau ini tadi row 9, ini di row 10 ya, di garis yang sini di row 10. Kalau misalnya mau bikin saya pernah lihat ada yang lebih besar dari ini tuh berdasarkan hitungannya ini ditambah atau ada polanya sih sebenarnya. Ya, besar kecilnya ya. Prinsipnya kalau amigurumi kan dia boneka bentuknya bulat lah istilahnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa nyari di YouTube atau dari Pinterest lah kadang-kadang ada tuh pola-pola. Jadi misalnya untuk bulatnya semana. Kalau saya biasanya suka lihat-lihat Pinterest gitu. Oh bentuk gini. Jadi prinsip dasar bulatnya dapat gitu. Ada di Pinterest mana ya? Saya pernah lihat itu dia kasih tahu tuh dari bulat yang kecil gini sampai bulat yang besar sekali. Ya. Dia tapi ada semua ada polanya nanti ya. Gitu. Nah pemirsa, selesailah sudah Amirugumi. Amirugumi, susah. Iya, Ini udah jadi penguinnya itu ya. Nah pemirsa, kalau ada pemirsa yang berminat, kita membuat seperti ini. Iya. Kalau mungkin dia tayangan ada susah begitu ya. Paling enggak nih sudah memberikan apa ya, kreasi-kreasi, ide-ide untuk di rumah gitu ya, daripada nganggur. Ini bisa dijual juga. Bisa buat souvenir, bisa buat buat sendiri, buat hiasan di rumah begitu ya. Nah, silakan jika pemirsa berminat nanti kita bisa buka kelas ya. Kelasnya nggak ketemu langsung ya, bisa online nanti ya. Bisa. Nah, kalau berminat bisa hubungin saya di nomor WA 0897 925 9300. Nanti kita buat grup, nanti minta secara spesial Anyu untuk ngajarin kita ya pemirsa ya. Oke, ini penguinnya udah jadi, lucu. Ya, dan ini ada banyak jenisnya ya, pinat seperti ini udah ada macam-macam ya. Dan ada yang lain lagi, nanti kita bisa belajar lebih lanjut lagi dengan Anyu. Oke Anyu, terima kasih sudah mengajarkan untuk membuat Amirugumi. Dan pemirsa, sampai jumpa di lain waktu.